Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini berkaitan tentang nilai dari aturan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang secara sekilas tampak begitu bermoral, karena senantiasa mengedepankan aturan-aturan Yahudi. Yesus yang adalah Tuhan tahu betul motif dan selubung yang digunakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Persoalan yang mereka angkat dengan pertanyaan ini bukan pertama-tama soal makan minum atau soal cara makan yang sehat, tapi soal hidup yang tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Berbanding terbalik dengan cara berpikir mereka, Yesus menghendaki agar para murid hidup menurut kehendak Allah yang tersampaikan lewat ajaran dan cara hidupnya sendiri. Kaum Farisi dan ahli Taurat lebih mengutamakan tradisi dan adat istiadat mereka daripada kehendak Allah. Mereka selalu datang untuk mencari kesalahan Yesus. Maka Yesus menegur mereka dengan keras. Ia mengetahui isi dan hati kemunafikan mereka. Yesus dengan tegas menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan yang jahat. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan pandangan terhadap semua tradisi dan kebiasaan Yahudi. Yesus datang bukan untuk menghilangkan tradisi yang ada. Justru Yesus prihatin atas sikap orang-orang Yahudi yang begitu munafik. Mereka seolah-olah takut akan Tuhan, tetapi sesungguhnya hati dan seluruh kehidupannya jauh dari Tuhan. Mereka beribadah di tempat-tempat di mana orang-orang dapat melihat dan memberikan pujian. Maka dengan kehadiran Yesus dan ajarannya, orang-orang Yahudi merasa dihina dan dipermalukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati para martir Jepang yang dengan gigih memegang iman mereka. Sejak kunjungan Santo Fransiskus Xaverius sekitar tahun 1549 sampai masa Kaisar
Taiko-sama Hideyoshi antara tahun 1582 sampai 1598, agama Katolik berkembang dengan baik. Namun akibat ancaman seorang kapten dari Spanyol yang kandas di pantai Jepang pada tahun 1593, Kaisar semakin mencurigai orang Katolik. Apalagi Kaisar diprovokasi bahwa gereja para misionaris ingin mendepak posisi Kaisar. Maka Kaisar membatasi bahkan melarang usaha misi seperti sekolah, rumah sakit, dan beribadat mingguan. Pada bulan Desember 1596, seluruh umat Katolik ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Mereka ramai-ramai disalib sebagai martir. Mereka gembira dapat menikmati cara mati yang sama seperti Kristus sendiri. Di antara martir itu terdapat Paulus Miki dan kawan-kawan. Semoga doa dan teladan hidup mereka sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kehidupan beriman kita saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus tercurah atas kita sekalian, atas semua orang yang kita kasih dan doakan, atas aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.